Tim SAR sudah menemukan lokasi black box pesawat Sriwijaya Air di perairan Kepulauan Seribu. Tim SAR juga sudah menemukan beberapa bagian pesawat. Beberapa serpihan atau potongan dari pesawat Sriwijaya SJY 182. Dan hari ini juga kita telah menemukan beberapa bagian dari tubuh manusia yang selanjutnya akan kita kumpulkan dan akan ditindaklanjuti oleh KNKT maupun DPA dari Polri. Adapun untuk black box seperti yang sudah dijelaskan oleh Panglima TNI, kita meyakini bahwa itu black box karena pancaran atau transmit emergency hanya ada dari dua alat tersebut. Dan saat ini KN SAR Basudewa dari Basarnas telah membawa peralatan dari Basarnas dan KNKT yaitu Direction Finder merapat ke KRI Rigel dan sudah on board untuk segera menindaklanjuti melaksanakan pencarian black box tersebut. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa mendapatkannya. Tidak lain kami mohon dukungan dari masyarakat seluruhnya, doa restunya. Semoga pelaksanaan operasi SAR ini bisa. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Panglima, Bapak Menhub dan Kabasarnas bahwa kita sekarang sudah mengetahui posisi dari kedua black box tadi, dan KNKT menurunkan 3 alat pinker finder dan sudah berada di KRI Rigel dan segera akan dilaksanakan pencarian oleh para penyelam dengan menggunakan portable pinker finder. Mudah-mudahan tidak terlalu lama kita bisa mendapatkan kedua black box. Jadi kami progresnya hari ini konsentrasi untuk mencari black box serta mengidentifikasi part-part seperti yang di sini yang sudah kita temukan. Selanjutnya juga kita memarking part-part ini ditemukan di mana, itu untuk nanti kita mengevaluasi bagaimana penyebaran serpian-serpian tersebut. Tapi hari ini mudah-mudahan tidak terlalu lama black box bisa kita. 3 kantong jenazah tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Minggu siang. Kini total ada 5 kantong jenazah yang telah dibawa, 2 diantaranya telah tiba pada Minggu dini hari tadi. 3 ambulans ini membawa 3 kantong jenazah dari posko evakuasi JICT Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ketiga kantong yang berisi potongan tubuh langsung masuk ke dalam ruang forensik Rumah Sakit Polri. Potongan jenazah ini merupakan hasil pencarian petugas SAR di titik koordinat terakhir pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di kawasan Kepulauan Seribu. Kini sudah ada 5 kantong jenazah yang berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Udah ya, ulah. Keluarga korban Sriwijaya Air SJ182 mulai menyambangi posko antemortem RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Mereka datang untuk memberikan data yang akan digunakan untuk mengidentifikasi korban. Keluarga yang datang memberikan data antemortem kepada tim DVI Polri dibagi 2. Pertama untuk keluarga inti korban dan kedua untuk bukan keluarga inti.
Setelah mendaftar, petugas akan mengarahkan kepada keluarga ke tempat pemeriksaan COVID-19 atau swab antigen. Setelah dinyatakan negatif, keluarga akan dipersiapkan masuk ke dalam gedung untuk memberikan data atau informasi mengenai korban. Posko ini didirikan malam tadi untuk mengenali data diri korban dengan metode antemortem dan postmortem DVI. Proses antemortem dan postmortem adalah pengumpulan riwayat dan jenazah korban kecelakaan atau bencana. Proses ini menjadi bagian dari Disaster Victim Investigation atau DVI atau proses identifikasi untuk mengungkap identitas jenazah. Ada dua metode yang biasa dilakukan untuk mengumpulkan data antemortem. Metode sederhana menyangkut visual yaitu perhiasan, pakaian, dan dokumentasi. Sementara metode lainnya secara ilmiah yakni pemeriksaan sidik jari, rekam medis, pemeriksaan cairan di dalam tubuh atau serologi hingga odontologi atau pemeriksaan gigi. Sementara proses postmortem atau mencocokkan dengan data tubuh asli korban yang ditemukan, proses mencocokkan data antemortem dan postmortem yang sudah cocok berguna untuk mengenali data diri korban. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari Rumah Sakit Polri, sudah ada rekan kami Vicky Rian di sana. Vicky, sejauh ini apakah proses identifikasi kantong jenazah yang sudah datang di RS Polri sudah mulai berlangsung? Ya, baik Anissa dan juga Wilson, memang hingga sore ini tim DVI Rumah Sakit Polri ini masih terus bekerja melakukan identifikasi para jenazah yang sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan memang berdasarkan pantauan kami tadi siang tadi ini datang lagi 3 kantung jenazah, sehingga total memang hingga sore ini sudah 4 kantung jenazah yang tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pasca jatuhnya pesawat Sriwijaya Air dengan kode penerbangan SJ182. Dan baru saja ini tadi Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran juga tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ini di belakang saya jajaran Kapolda Metro Jaya, dan juga tadi ada Kadif Humas Mabes Polri Argo Yono ini juga tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk melakukan tinjauan terhadap proses identifikasi yang tengah dilakukan oleh tim DVI Rumah Sakit Polri. Saat ini Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran beserta juga Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yono masih berada di dalam posko antemortem. Kami belum mengetahui pasti apa yang dilakukan para pejabat dari Polda Metro Jaya dan juga dari Mabes Polri ini. Yang pasti nantinya ini diperkirakan setelah melakukan tinjauan mereka akan menyampaikan press release kepada para awak media. Dan selain para pejabat dari Polda Metro Jaya dan juga dari Mabes Polri, berdasarkan pantauan kami memang sejak siang tadi ini sejumlah keluarga korban juga telah berdatangan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Mereka datang guna mencari informasi mengenai keberadaan keluarganya menjadi korban dalam insiden jatuhnya pesawat Sriwijaya Air dengan rute Jakarta Pontianak. Selain untuk mencari informasi, mereka juga turut membantu tim DVI dengan menyerahkan sejumlah data yang memang dibutuhkan oleh tim DVI, seperti misalnya penyerahan sampel DNA yang ini sangat berguna untuk mengidentifikasi identitas para jenazah. Dan nantinya data antemortem yang didapat dari keluarga korban nantinya akan dicocokkan dengan data postmortem dari jenazah sehingga identitas para korban ini dapat diketahui. Dan biasanya nantinya setelah identitas korban ini berhasil diketahui, biasanya nanti pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati akan langsung menyerahkan ke pihak maskapai untuk kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Anissa dan Wilson. Vicky, sejauh ini sudah ada berapa keluarga korban yang datang untuk memberikan data atau informasi terkait antemortem? Ya, berdasarkan pantauan kami memang sejak siang tadi, informasi yang kami dapat sudah ada 12 keluarga yang mewakili 12 korban dalam insiden jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Namun memang hingga sore ini belum ada satupun identitas jenazah yang dirilis oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan tim DVI pun ini masih terus bekerja mengumpulkan data untuk mengungkap identitas para jenazah yang
memang kita ketahui dalam insiden jatuhnya pesawat Sriwijaya Air ini kesulitan utamanya biasanya adalah karena kondisi jenazah yang dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati ini dalam keadaan yang tidak utuh. Anissa. Baik, terima kasih Fikirian atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, aparat Polda Sulawesi Selatan mengambil sampel DNA dan data antemortem terhadap ibu dan anak kandung salah satu korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di Kota Makassar. Nantinya data-data yang telah diambil akan dicocokkan apabila tim SAR gabungan sudah menemukan jasad korban. Tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan mendatangi rumah orang tua Riko Mahulete, salah satu penumpang yang menjadi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182 di perumahan Puri Kencana Sari, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar. Kedatangan tim DVI ini untuk meminta keterangan dan mengambil data-data antemortem korban semasa hidupnya, seperti sidik jari dan gigi korban. Tak hanya itu, petugas juga mengambil sampel DNA melalui mulut dan darah terhadap ibu dan anak kandung Riko Mahulete. Nantinya seluruh data-data dan sampel DNA keluarga korban akan dikirimkan langsung ke Pusdokes Mabes Polri untuk dicocokkan dengan jasad korban. Data ini merupakan data antemortem dari korban sehingga nanti dijadikan data pembanding dari data postmortem bila korban ditemukan oleh tim DVI yang sementara bertugas di Jakarta. Demikian. Apakah data-data antemortem ini akan dikirim ke Jakarta atau sampelnya dikirim ke Jakarta atau seperti apa? Iya, untuk sampel DNA tentu kami akan kirimkan langsung hari ini ke lab DNA Pusdokes Polri. Sebelumnya, ayah kandung dan istri dari Riko Mahulete telah berangkat ke Posko Pusat Informasi di Jakarta untuk mendaftarkan pengambilan sampel DNA dan data antemortem keluarga. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win, iNews melaporkan. Pemirsa, iNews sore masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Tetap bersama kami.